perkenalkan nama saya Gabriela Della Lucha. Saya umur 18 tahun dan saya pelayanan anak-anak di JKI Hope. Jujur, pada awalnya saya ini sangat nggak kepikiran banget untuk terjun di bidang anak-anak. Waktu itu saya masih SMP dan hari itu saya ingat banget itu masa COVID di mana semuanya lockdown dan harus diam di rumah. Semenjak COVID saya menjadi anak yang super minder. Saya sering insecure melihat orang lain, bahkan untuk berdiri di depan banyak orang dan berbicara atau sekedar kenalan dengan orang baru itu saya malu banget. Jadi saya benar-benar nggak ada kepikiran untuk terjun di pelayanan jiwa-jiwa. Selain itu, saya juga nggak suka anak-anak pada awalnya. Bagi saya, anak-anak itu kayak mimpi buruk, bener-bener saya hindari karena saya nggak suka dengar tangisan anak kecil. Tapi pada hari itu, kami rencana membuat sebuah program baru yaitu rumah belajar di gereja ini. Hari itu kami buka di suatu desa di mana para nelayan kumpul di sana, desanya dekat pantai, dan hari itu kami mengajar di sana. Anak-anaknya ada banyak. Dan hari itu saya gugup sekali. Seharusnya bukan saya yang tugas, tapi orang yang tugas saat itu sedang tidak hadir dan saya harus menggantikan. Waktu itu saya benar-benar super gugup dan karena tidak bisa menghindari lagi, saya hanya berdoa pada Tuhan, Tuhan, tolong bantu Gaby ya. Gaby mau coba deh untuk berubah. Dan hari itu selain saya cuma doa doang, saya berusaha menerobos ketakutan saya berusaha menerobos malu saya. Suara saya itu kecil saudara-saudara, dan hari itu entah kenapa itu kayak mujizat bagi saya banget. Karena suara saya sampai depan gang desa itu kedengeran kata teman. Dan hari itu saya bisa mengajar dengan lancar. Benar-benar suatu perubahan dan titik balik banget di hidup saya yang awalnya untuk berdoa di depan 5 anak aja itu sulit banget. Bahkan saya nangis di depan anak-anak. Tapi pada hari itu saya yang masih SMP itu Tuhan pakai untuk mulai mencintai anak-anak. Setelah itu saya besar, sudah mulai masuk SMA, dan hari itu adalah hari yang penting buat saya karena pilihan saya waktu itu benar-benar akan memengaruhi hidup saya selanjutnya. Hari itu saya diberikan Tuhan sebuah pilihan untuk SMA seperti biasa atau homeschooling. Hari itu saya di hati entah kenapa sangat kuat untuk pilih homeschooling meskipun resiko ke depan sangat besar. Saya sempat berpikir, apa bisa ya homeschooling itu nanti keterima di kuliah atau di kampus-kampus. Dan hari itu keluarga saya pun gak setuju kalau saya itu pilih homeschooling karena mereka berpikir, gimana ya nanti kehidupan sosialnya Gaby pasti memengaruhi banget. Nanti kalau Gaby gak punya temen gimana, kalau Gaby Cooper gimana. Dan hari itu saya benar-benar mikir, merenung di kamar, Tuhan, bener gak ya kalau ini emang benar pilihanmu, ya udah permudah semuanya. Hari itu saya menguatkan diri dan memberanikan diri untuk memilih homeschooling. Jujur itu sangat menyayat daging karena saya itu orangnya suka belajar, saya suka membaca, dan saya suka sekolah. Hari itu saya memilih untuk tidak mengedepankan daging saya dan saya memilih untuk percaya sama Tuhan. Walaupun saya belum melihat hasilnya pada saat itu. Dan hari itu setelah saya homeschooling, bulan berganti bulan, tiba-tiba ada yang menawarkan, Gaby mau gak SMA sambil kuliah? Hari itu saya merasa seperti benar-benar janji Tuhan yang gak kelihatan banget, langsung ada hasilnya di depan mata saya. Dan bagi saya itu sebuah kasih karunia, karena setelah angkatan saya sudah gak ada akselerasi lagi. Dan hari itu saya terima, walaupun kuliahnya online, tapi saya percaya saya tetap dapat ilmunya. Dan selain itu saya juga bisa pelayanan. Saya menjangkau banyak anak-anak di desa-desa di Bali. Terus saya mengajar agama Kristen 1 Buleleng. Dan bagi saya melakukan itu di umur 16 sampai 17 itu kayak impossible banget. Tapi
ternyata saya punya Tuhan yang luar biasa, yang bahkan dunia anggap mustahil dan dunia anggap bodoh pilihannya, tapi ternyata kalau kita percaya janji Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyiapkan jalan bagi kita. Singkat cerita, saya mengalami sangat banyak proses waktu saya mengajar rumah belajar dan mengajar agama. Hari itu di rumah belajar saya, di salah satu rumah belajar saya sedang mengajar seperti biasa dengan teman-teman saya. Hari itu saya ingat sekali ada satu anak yang dibully teman-temannya. Dia dibully tidak punya ayah. Jujur hari itu hati saya itu gak terima melihat itu, karena anaknya benar-benar sampai nangis dan dilempari sampah oleh teman-temannya di depan saya. Kemudian saya berusaha menolong anak itu, saya ajak dia bangkit, terus saya berusaha menasehati teman-temannya yang lain. Tapi hari itu ternyata itu adalah suatu hari yang benar-benar membuat saya, kalau dibilang trauma sih enggak, tapi sangat berkesan waktu saya mengajar rumah belajar. Hari itu saya yang dilempari sampah sama anak-anak saya sendiri. Waktu itu saya sakit hati, iya, tapi saya gak bisa apa-apa juga karena mereka masih anak-anak. Hari itu tidak membuat saya berhenti. Setelah saya mengalami itu, saya semakin memiliki hati untuk mereka, memiliki hati untuk generasi ini, untuk membantu mereka mengerti apa itu kebenaran dan mengenal Tuhan. Dan saya berusaha taat, walaupun menguras tenaga, menguras waktu, bahkan menguras daging saya yang di umur segitu harusnya having fun, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong sama teman. Saya habiskan masa muda saya untuk mempelajari generasi di bawah saya dan mengasuh mereka, mendidik mereka. Bagi saya itu sangat menguras daging. Dan karena saya waktu itu memilih untuk taat, di tahun kemarin, di tahun 2025, saya menerima suatu berkat dan anugerah yang luar biasa banget. Tahun kemarin saya diterima di Universitas Petra di Surabaya, dan hari itu seharusnya sudah ditutup pendaftarannya untuk program studi saya. Dan sebenarnya sudah tidak bisa masuk lagi. Tapi entah kenapa mereka membuka kesempatan bagi saya untuk terus mendaftar, meskipun itu hari itu udah H+2 ospek dan sudah gak menerima mahasiswa lagi seharusnya. Apalagi Petra itu juga lumayan ketat kalau pemilihan mahasiswanya. Bahkan hari itu saya gak punya persiapan apapun untuk mengerjakan tes, tapi saya waktu itu yakin kalau memang Tuhan menyuruh saya untuk mempelajari generasi ini lebih dalam, ya udah Tuhan permudah aja. Doa yang sama kayak waktu saya mau homeschooling. Dan ternyata benar, sekolah saya yang gak masuk daftar sekolah tiba-tiba dimasukin sama mereka. Dari yang awalnya udah gak mau nerima, terus mereka menerima, bahkan sampai mendapat beasiswa. Itu benar-benar mustahil banget sebenarnya. Tapi balik lagi, Tuhan kita itu Tuhan yang super duper ajaib, super duper luar biasa. Tuhan yang gak pernah melupakan janjinya, dia selalu memegang janjinya. Dan hari itu saya masuk dengan modal nekat. Kalau bisa dibilang di kantong juga gak ada uang yang begitu banyak, tapi luar biasanya Tuhan menyediakan banyak sekali jalan yang gak saya pikirkan. Entah kenapa tiba-tiba penyediaan Tuhan itu luar biasa banget. Saya bisa membayar UKT, saya bisa membayar uang pendaftaran dan segala macam. Dan hari itu saya setelah ditelepon, kamu lulus, saya benar-benar detik itu juga berangkat ke Surabaya tanpa banyak persiapan. Dan waktu di sana jujur sedih banget, super duper sedih, karena saya begitu mencintai kota ini. Dan saya gak punya pikiran kalau pergi ke Surabaya itu adalah sebuah pelarian. Justru itu satu hal yang menyayat daging saya untuk berpisah dengan LOJ, untuk berpisah dengan JKI, bahkan berpisah dengan anak-anak murid saya yang ada di sini. Rasanya sedih. Apalagi di sana saya harus memulai lagi dari awal.
Tapi yang lebih luar biasa lagi, saat saya di sana, saya homesicknya hari itu Tuhan, saya berusaha mencari gereja, dan hari itu Tuhan membawa saya ke suatu gereja yang nama youth-nya itu sama kayak di Singaraja, Lion of Judah. Saya berpikir bahwa wah, sebegitu kangennya saya sama Lion of Judah aja dijawab sama Tuhan. Saya merasa bahwa ternyata Lion of Judah itu bukan cuma suatu komunitas, bukan cuma suatu gedung yang ada di Singaraja, tapi Lion of Judah selalu ada dimanapun dan kapanpun saya berada. Mereka selalu ada bersama saya meskipun kita berbeda tempat. Dan hari itu saya akhirnya mengikhlaskan diri. Ya udah Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau membentuk aku, Tuhan mau benar-benar menaruh aku di dunia anak-anak ini, saya mau kerjakan. Dari awalnya yang saya benci anak-anak, saya gak suka banget sama anak-anak, hari itu Tuhan membuat saya sangat cinta sama anak-anak. Bahkan saya itu punya mimpi untuk menjadi seorang desainer. Saya sudah berencana, bahkan sudah benar-benar merencanakan untuk masuk di kafe. Tapi entah kenapa Tuhan itu mempunyai suatu rencana yang besar dalam hidup saya, melampaui rencana saya dan mimpi saya. Semua mimpi saya digagalkan dan saya diganti dengan mimpi yang baru yang sesuai dengan jalannya. Hari itu waktu saya di Surabaya, saya akhirnya memantapkan hati saya dan saya mau bergerak untuk generasi ini. Buat kamu yang adalah pengajar, yang adalah guru, atau yang terjun di dunia anak-anak, aku cuma mau bilang, hey, anak-anak butuh kalian loh. Meskipun kita dianggap dunia adalah profesi yang kalau istilah sekarangnya back burner atau pilihan terakhir, yang dianggap dunia paling tidak menguntungkan, gajinya paling sedikit, tidak ada berpenghasilan yang lebih kayak profesi lain. Tapi kalian adalah peran penting untuk generasi selanjutnya. Karena tanpa kalian, generasi selanjutnya tidak punya seorang pendidik. Bahkan seorang presiden juga punya seorang guru. Jadi kalian sangat dibutuhkan. Profesi guru ini bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi lebih dari itu, ini adalah sebuah panggilan. Tuhan memanggil kamu untuk suatu destiny yang besar. Tuhan memanggil kamu bukan iseng, bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan memanggil kamu untuk menjadi peranan penting bagi dunia ini. Jadi, angkat kepalamu, jangan membiarkan dunia ini mematahkan semangatmu, jangan biarkan dunia ini memperlambat jalanmu, karena kamulah yang akan mempersiapkan sebuah generasi yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan buat kamu yang adalah murid-murid dan sekarang menjadi anak, mari terus belajar, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, karena Tuhan sudah menyiapkan destiny yang sangat besar untuk kalian. Teruslah kejar apa maunya Tuhan. Pilihanmu itu sangat berarti buat masa depan. Di saat kamu memilih Tuhan daripada dunia, Tuhan akan memampukan setiap jalanmu. Seperti kalian bisa lihat kisahku, meskipun itu mustahil, meskipun kelihatan dunia itu bodoh, tapi di saat Tuhan yang memberikan janji dan di saat kamu taat, Tuhan akan memberikan sebuah reward yang besar. Tuhan akan membuktikan kepada dunia bahwa caranya itu berbeda dan rencananya itu yang terbaik bagi kita. Untuk setiap orang tua di luar sana, mari terus dukung anakmu, jangan membatasi mereka untuk terus belajar, untuk melayani, dan untuk mengenal Tuhan. Mari mendidik anak seperti cara Tuhan mendidik, bukan seperti yang dunia tawarkan pada saat ini. Mari terus mengenal gen alfa yang memang berbeda dengan kita. Mari jangan melihat mereka rendah, tapi mereka adalah generasi penerus dan kita perlu mempersiapkan mereka. Jadi, saya mengundang untuk setiap para pengajar yang terjun di dunia anak-anak, yuk kita rindukan yang lebih, kita mulai isi diri kita
kita mulai pelajari generasi yang ada, kita mulai peduli dengan generasi yang ada. Jangan biarkan mereka untuk terus diam, tapi buat mereka terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita perbesar kapasitas, karena a desire to teach without a desire to learn is just a desire to perform. Karena kalau misalnya kita merindukan untuk mengajar tapi tidak punya keinginan untuk belajar dan terjun langsung menghadapi anak-anak di lapangan, itu hanya sebuah keinginan untuk perform atau tampil. Jadi ini testimoni yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tetap semangat. Bye-bye.